Sobat investor semua, di video ini gue bakal mereview salah satu reksadana yang menurut gue menarik juga untuk direview. Tapi ini adalah review jujur ya guys ya, sama seperti yang lain sebenarnya. Nah, ini adalah reksadana BNI AM Mahogany. Kira-kira seperti apa reksadana ini? Apakah bagus atau tidak? Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita masuk ya terhadap reksadana ini sendiri. Gue akan coba buka aplikasi Bibit ya. Nah, di sini kalian bisa search saja reksadananya dari sini nih ya. Misalkan saham, ya. Kalian cek BNI AM Mahogany. Misalkan. Sebentar guys. ADX. BNI AM Mahogany. Kita lihat. Nah ini. Oke. Nah, oke. Sekarang ini kita udah dapat nih ya BNI AM Mahogany. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat gue soal reksadana ini? Ya, pertama-tama gue akan coba lihat dari reputasi. Nah, reputasi ini sendiri bisa dilihat dari dua aspek, guys. Ya, pertama lo bisa lihat daripada keterkenalan dari namanya gitu ya. Kedua, bisa dilihat daripada apakah reputasinya sudah pernah ditegur OJK atau belum. Nah, itu. Yang pertama, kalau dari segi keterkenalan, kalian pun misalkan yang nggak tahu BNI AM Mahogany, sebenarnya kan ada nama BNI di sini. Nah, BNI itu kan nama bank, otomatis sebenarnya awareness di masyarakat tuh udah gede gitu. Oh, BNI Bank ya. Oh, mereka tuh udah ada clue gitu loh. Ini tuh berarti apa namanya masih ada afiliasi sama Bank BNI gitu. Ya, secara reputasi tuh udah dikenal sama masyarakat dan itu sesuatu hal yang baik sebenarnya. Kedua, ya, kita bisa melihat daripada reputasi. Reputasi itu gimana sih? Apakah ini udah pernah ada masalah atau belum gitu loh. Nah, caranya gimana? Kalian bisa cek aja misalkan di Google ya, terus BNI AM Mahogany. Nah, misalkan gini. Kalian cek di sini tuh. Ada nggak sih dia ditegur OJK atau mungkin bermasalah? Biasanya kalau misalkan dicek kayak gini, kalau misalkan bermasalah atau pernah ditegur OJK itu keluar. Nah, setelah kalian misalkan ditegur, ya, misalkan ditegur, kalian cek apakah teguran itu bahaya atau tidak, apakah mereka mau menjanjikan keuntungan pasti atau tidak. Karena kalau misalkan mereka menjanjikan keuntungan pasti, itu udah pasti bermasalah, guys. Jadi, pastikan itu diusahakan sih tidak ada yang ditegur sama pihak lembaga pengawas gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi untuk saat ini memang lagi bagus ya. Kita kan nggak tahu ya beberapa bulan lagi gimana gitu ya. Ini berdasarkan data masa lalu ya, reputasi. Kedua, kita bisa lihat dari segi AUM. Total AUM itu adalah dana kelolaan pada suatu reksadana. Semakin besar dana kelolaan pada reksadana, maka akan semakin baik juga. Artinya bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini tinggi. Ya. Nah, untuk ngomongin soal tingkat kepercayaan investor ini, kalau menurut gua AUM yang bagus itu di atas daripada 100 miliar ya. Nah, kalau misalkan di bawah dari 100 miliar agak riskan tuh guys ya. Karena total AUM itu kalau kekecilan ya, itu bisa di warning OJK dan bahkan bisa ditutup reksadana tersebut ya. Kalau misalkan dia udah 10 miliaran itu udah lampu kuning sebenarnya. Kalian bisa cek sendiri prospektus ya.
Nah, ini 175 miliar. Ya, berarti memang cukup oke. Tapi bukan berarti yang bagus banget atau yang bagus gimana gitu. Ya cukup oke lah gitu. Karena kalau 175 dia kan masih belum jauh dari 100 miliar kan gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalkan dia 500 miliar atau misalkan dia 1 triliun atau 2 triliun itu tuh lebih liquid ya. Lebih liquid juga, kedua dia apa ya, jauh lah daripada titik yang dimana bisa dilikuidasi sama atau di apa namanya ditutup sama OJK nih gitu, atau di warning sama OJK seperti itu. Jadi kita harus evaluasi setiap 3 sampai 4 bulan apakah AUM naik ataupun turun seperti itu. Lalu kalau kita lihat daripada kinerja masa lalu ya, kinerja masa lalunya kalian lihat ya, dari April sampai balik lagi ke April itu 1 tahun 24%. Wah, gede banget sih. Ini reksadana return-nya cukup gede ya 1 tahun terakhir ya, 24% sendiri. Nah, 24,0,7% nanti kita bakal dalemin itu kenapa sih kok bisa segede itu? Alokasi asetnya kemana aja sebenarnya? Oke. Nah, itu dari segi kinerja masa lalu ya. Jadi 1 tahun terakhir memang baik ya kinerjanya. Lalu kalau kita lihat daripada expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola suatu reksadana. Nah, kalau misalkan biayanya kecil itu semakin baik juga. Karena berarti manajer investasi itu sangat efisien dalam pengelolaan biaya reksadana ini. Biaya itu kan bisa terjadi, bisa berupa trading fee, sharing fee, manajemen fee, bisa berupa apa lagi tuh. Pokoknya fee yang berkaitan dengan si manajer investasi dalam mengelola reksadana. Entah mereka melakukan trading pada sahamnya, entah mereka membayar analis untuk istilahnya melihat kira-kira saham mana yang bagus, atau mungkin melihat kira-kira aset mana yang bagus, mungkin kata-kata yang tepat itu ya. Dan berbagai macam fee lainnya, termasuk fee pembagian dengan si pihak apert. Apert itu kayak contohnya pihak bibit, ajaib, tanam duit, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi pembagian fee, karena reksadana aplikasi reksadana itu dapat keuntungan dari situ guys. Jadi bukan motong dari yang kayak biaya pembelian atau penjualan, enggak. Seperti itu. Kalau misalkan kecil dia baik, kalau misalkan gede dia kurang baik. Bagaimana cara tahu baik atau enggak? Kalian bisa cek sendiri nih. Ini kan 4,5 ya. Kalian cek. Sebenarnya sih kalau menurut gue ini sedang ya guys ya. Nih 4,5, ini 4,45, 3,34 ya, 5,2, 5,12, 1,3 ya, 4,15, 4,9, 0,9, 4,81, 4,58 tadi ya, 6,48, 6,46, 8,26. Intinya sih kalau gue secara rata-rata gue lihat ya memang ini tuh masih sedang aja, biayanya apa ya, cukup lumayan lah, sedang lah gitu, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi ya sejauh ini masih oke lah gitu untuk biayanya sendiri. Terus kita lihat ada namanya drawdown. Drawdown itu apa sih? Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada suatu reksadana. Jadi kalau di sini 1 tahun, ya 1 tahun, berarti penurunan maksimum 1 tahun lalu itu minus 8%. Kira-kira kalau misalkan kalian turun dengan jumlah yang sama, kamu siap atau enggak? Kalau enggak siap, mendingan jangan investasi. Karena itu memang untuk jadi tolak ukur aja. Apakah pasti tahun depan bisa turun 8%? Bisa jadi iya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, guys. Ini cuma jadi data masa lalu tuh sebagai analisa aja. Oh, kira-kira ke depan gimana ya? Kayak gitu sih. Lalu kita bisa lihat lagi daripada minimal pembelian. Nah, minimal pembelian menurut gue sangat berpengaruh ya ketika kalian mau investasi reksadana. Kalau misalkan minimal pembeliannya itu kecil, dimulai dari 10.000, tentu kalian nggak perlu mengorek cross check yang dalam ya untuk dapat berinvestasi, karena bisa berinvestasi dengan lebih tenang juga gitu, lebih mudah juga gitu kan. Nah, di sini bisa dimulai dari 10.000, jadi angka yang kecil juga. Lalu di sini ada biaya pembelian dan penjualan gratis seperti yang tadi gue bilang ya, karena kalau misalkan aplikasi reksadana itu ngambil keuntungan tidak dari situ gitu ya. Ini gratis dua-duanya. Biaya bank kasedian. Bank kasedian itu adalah bank di mana uang investor itu disimpan. Jadi uang investor itu tidak disimpan di aplikasi guys, tapi di sebuah bank yang memang sudah diawasi oleh OJK yang disebut dengan bank kasedian.
Bank kasedian setiap reksadana itu beda-beda guys. Jadi kalian perhatikan juga di situ. Intinya nih dana investor taruh sini lah gitu. Bukan taruh di aplikasi. Lalu bank penampung. Bank penampung itu adalah bank yang sebenarnya berfungsi kalau misalkan kalian mau tarik duitnya itu dari bank penampung ke ke duit nasabah gitu. Nah, berarti kalau misalnya bank penampungnya itu sama dengan rekening kalian ya atau misalkan kalian punya DPS juga, berarti kalian tidak kena potongan 3.500 sampai 6.500. Jadi cukup bagus tuh kalau misalkan sama dengan bank penampung kalian. Sama dengan ya rekening kalian lah seperti apa. Gitu guys. Jadi kenapa sih bank kasedian kok beda kan bukannya tadi ditaruhnya di bank kasedian, kok tiba-tiba mau ditariknya di bank penampung? Jadi setahu gua kalau bank kasedian itu adalah bank yang diawasi dari OJK sendiri kan. Nah bank penampung itu adalah banknya si MI gitu atau banknya si manajer investasi. Jadi ketika melakukan pencairan dari bank kasedian ke bank penampung, dari bank penampung baru misalkan ke dana ke si investornya gitu guys. Jadi harus berapa tahap? Karena di setiap tahap ini kalian tuh diawasi oleh OJK maupun KSE. Jadi tentunya akan lebih aman juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Itu stepnya ya singkatnya. Lalu di sini ada yang namanya alokasi aset. Alokasi aset itu sangat penting juga ya. Untuk kita mengetahui reksadana ini isinya apa sih gitu. Karena kan reksadana seperti yang gue bilang sebelumnya itu adalah paket investasi. Nah, kita pengen lihat nih, paketnya isinya apa gitu. Nah, di sini 13% dikas sama deposito. Terus saham 87%. Perlu diingat guys, kalau reksadana saham ya, pasti mayoritas itu isinya di saham. 80% at least di saham. Sisanya 20% terserah deh, mau ditaruh di kas deposito, mau ditaruh di obligasi, terserah. Pokoknya peraturannya seperti itu rulesnya. Di sini 87% di saham. Nah, untuk tahu kita kok bisa sih kinerjanya segede ini, nah kita bisa lihat daripada top holdingsnya. Top holdingsnya tuh kayak menjelaskan lebih detail lagi gitu. Kayak misalnya saham 87%, di saham apa aja sih? Nah, itu. Mari kita bisa lihat daripada BNI ya, Bank Negara Indonesia, TBK. Ya, gue di sini ngasih tahu kalian di dua aplikasi aja. Terserah kalian mau pakai salah satu aplikasi nggak apa-apa. Kalian bisa pakai Stockbit maupun Ajaib juga. Kalau gue dua-duanya sih. Oke, BNI ya. Ini udah BNI ya. Oke, di BNI. Ternyata dalam kinerja 1 tahun terakhir itu 40,42%. Wow, tinggi banget. Jadi kalau lu misalkan invest 1 tahun lalu 40,42% yang lu udah dapat sebenarnya. Nah, di sini berarti mengindikasikan bahwa saham ini yang membuat daripada reksadana ini naik gitu. Kenapa? Karena ya asetnya dia positif, pastinya tentunya akan berdampak terhadap hasil yang ada pada reksadana tersebut. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya apakah ini bagus apa enggak nih guys, karena bisa jadi ya satu saham itu dia naik tanpa ada sebab juga gitu, tanpa dari laporan keuangan yang tiba-tiba kayak dia dinaikin aja gitu, dinaikin dalam arti mungkin ada orang yang sengaja dia invest terus habis itu di drop gitu, istilahnya tuh praktek pump and dump gitu, jadi kayak di pump dulu baru habis itu di dump, dijatuhin kayak gitu. Oke, kita lihat lagi daripada key stats ya. Nah, kisah sendiri di sini kita bisa lihat daripada net income. Net income itu pendapatan bersih suatu perusahaan, nah, mungkin bank atau apapun. Di sini kita melihat bahwa dari kuartal 1, kuartal 2 mengalami kenaikan, dari kuartal 2, kuartal 3 mengalami kenaikan, kuartal 3, kuartal 4 mengalami kenaikan. Jadi, secara pendapatan bersih itu sudah sangat baik, guys. Jadi, sudah ada peningkatan secara konstan juga ya. Good thing ya buat pihak BNI. Lalu kita lihat daripada PE ratio, kita untuk melihat daripada saham ini kemahalan atau enggak. Ya, jadi kita bisa cek dari, gue hitung dulu ya guys ya, 14,42 dikalikan dengan 584, 584,41. 258309, 2583,09. Berarti di sini kita bisa lihat nilai intrinsiknya 2583. Sorry, bukan 2000 nih, bentar nih, pasti ada yang salah itu. Kita lihat daripada 14,42 dikalikan dengan 584,41. Oh ya, nah ternyata hasilnya adalah 8.427,19.
Ya berarti di sini nilai intrinsik itu lebih gede dibandingkan nilai yang ditawarkan. Artinya apa? Artinya harga saham BNI ini masih murah guys gitu. Berdasarkan harga sekarang ini. Oke, it's a good thing. Terus kalau kita lihat juga daripada return on asset dan return on equity. Kalau untuk perbankan sendiri, return on asset yang udah bagus itu di atas 1% ya. Ini udah di atas 1%, jadi good. Nah, return on asset itu apa sih? Jadi kita tuh pengen tahu apakah si pihak perusahaan atau si bank ini efisien nggak dalam pengelolaan asetnya. Kalau dia efisien itu di atas dari 1. Alhamdulillah guys. Sorry guys. Nah, berarti ini cukup efisien. Yang kedua, kita bisa melihat daripada return on equity. Return on equity kita pengen tahu nih, kira-kira dari segi pengelolaan modalnya, itu apakah efisien atau tidak. Nah, kalau misalkan dia efisien dalam pengelolaan modalnya, berarti dia sudah di atas dari 6% ataupun 8%. Nah, di sini sudah di atas daripada 8%, yaitu 8,81%. Jadi manajemen efektivitasnya juga udah bagus ya. Overall dari pengelolaan asetnya maupun modalnya itu udah bagus. Nah, kita bisa lihat lagi dari dividen ya. Dividennya bagi apa enggak sih? Nah, ternyata dia membagikan dividen dan jumlahnya besar guys. Jadi it's a good thing, itu 146,3 ya. Oke. Jadi overall kalau kita lihat secara singkat ternyata saham BNI ini menurut gua ya bagus ya. Bahkan gue bilang kategorikan bagus ke lebih sangat bagus gitu. Untuk saat ini ya berdasarkan data dari sekarang ya secara singkatnya. Tapi kan kita harus lihat daripada data future-nya juga. Nah, future-nya itu seperti apa? Sebenarnya ada beberapa orang menggunakan hitungan. Kalau gue menggunakan dari informasi Google. Ya, jadi kayak istilahnya infonya gimana sih? Nih, misalkan satu perusahaan ini kira-kira masih sustainable nggak ya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi? Dan apakah dia akan naik? Kalau misalkan ekonomi terjadi begini, apakah ini akan berdampak? Kayak gitu. That's the key itu. Nah, kalau emang dia naik, ya gue tentunya akan beli. Gitu. Apalagi laporan keuangannya bagus. Oke, jadi ini merupakan yang menyumbang positif juga dari mana? Ini bisa dari ya, BNI. Ya. Lalu kita lihat lagi dari Astra International ya. Astra International. Astra International. Oke, kita bisa lihat di sini, kita copy saja ya. Nanti gue akan campur sama Ajaib deh, biar kalian bisa coba analisa dari dua aplikasi yang beda. Nah, ternyata 1 tahun terakhir kinerjanya itu bagus banget guys, itu 32,7%. Jadi good ya. Kita lihat daripada isinya tuh kayak gimana secara singkat aja. Nah, per kuartal ya, kita lihat Q1, Q2 dia mengalami peningkatan, Q2, Q3 dia mengalami peningkatan, Q3, Q4 dia mengalami penurunan ya. Penurunan sekitar hampir 1 triliun ya. Nah, ini apa ya, menurut gua ini udah bagus ya gitu. Bahkan ya bagus lah. Mau dibilangnya sangat bagus enggak, karena memang di kuartal 4 mengalami sedikit penurunan, tapi masih oke lah. Jadi bagus. Lalu kita lihat daripada harga sahamnya kemahalan atau enggak, we'll see ya. Kita bisa cek juga di sini ya. Nah, misalkan 14,03 dikalikan dengan 498,87, 6.999,14. Nah, yang ditawarnya 7.000. Jadi sebenarnya ini saham lagi mahal ya guys ya, dibandingkan nilai intrinsiknya juga, karena nilai intrinsiknya 6.999,1461 berdasarkan data saat ini ya. Oke. Kemahalan belum tentu jelek loh guys ya, lu harus dilihat dari berbagai macam aspek juga sebenarnya. Langsung kita lihat daripada return aset. Nah, ini gue coba pakai aplikasi yang beda nih ke kalian ya. Nih gue kasih aplikasi beda juga ya. Oke, nah kita ambil contoh misalkan aplikasi Astra International ya. Sorry guys. Astra International. Oke. Nah, ini kan ada kan. Nah, dari Astra International kita lihat key statistiknya. Nah, di sini lebih detail guys ya. Kalau sebelumnya kan menggunakan trailing 12 month ya, dari 4 kuartal sebelumnya. Nah, kalau ini tuh
per kuartal kalian bisa lihat return on equity-nya gimana, return on asset-nya gimana. Nah, return on equity seperti yang tadi gue bilang itu untuk mengetahui apakah si perusahaan ini efisien nggak dalam pengelolaan modalnya, sebenarnya gitu. Nah, kita lihat dari kuartal 4 terakhir dulu ya. Kuartal 4 dia return on equity-nya sebenarnya masih kecil guys ya. Jadi sebenarnya masih kurang ya kalau di sini ya. Karena return on equity yang bagus itu sekitar 8%-an ya. Sekitar 8%-an. Kalau di sini kita bisa lihat itu dari satu aspek. Kalau kita lihat dari aspek lain ya, kuartal 1, kuartal 2 dia mengalami peningkatan, kuartal 2, kuartal 3 dia mengalami peningkatan, kuartal 4 dia mengalami penurunan. Jadi sebenarnya sudah ada peningkatan yang cukup baik ya, cuman memang di kuartal 4 lagi mengalami penurunan. Lalu kalau kita simak dari return on asset ya, return on assetnya di sini 1,06% ya. Itu kuartal 1. Kuartal 2-nya 1,43, 1,64. Ini kuartal 1 sampai kuartal 3 mengalami peningkatan, kuartal 4 lagi mengalami penurunan. Overall sebenarnya masih bagus. Kenapa? Karena dia sudah di atas daripada 1 juga gitu. Artinya dia sudah bagus guys. Cuman secara kinerja memang di kuartal 4 mengalami penurunan aja. Jadi dalam pengelolaan asetnya dia cukup baik juga guys ya untuk pengelolaannya. Artinya dia cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Dengan aset yang dia punya sekarang, dia bisa mengenerate profit yang cukup bagus lah. Kita lihat daripada return on equity-nya kan tadi kurang ya menurut data di sini juga ya. Tapi kinerjanya sebenarnya cukup oke, ada perkembangan. Cuma di kuartal 4 lagi ngalamin drop juga. Lalu kalau misalkan kita bisa lihat daripada current ratio dan debt to equity ratio ya. Jadi sama aja di aplikasi Stockbit juga ada. Nah di sini ke debt to equity ratio kita untuk tahu nih kira-kira utangnya gede apa enggak. Di sini 88%. Jadi utangnya itu gede guys ya berdasarkan kuartal 4 ya. Nah kalau kita lihat ya secara historicalnya datanya Q1 Q2 dia turun ya. Q2 ke Q3 sama, Q3 Q4 dia turun. Jadi sebenarnya ada tingkatan yang bagus guys, karena dari kuartal 1 kuartal 4 ya rata-rata turun lah gitu. Jadi utangnya itu menurun. Nah, tingkat kemampuan untuk membayarnya itu sendiri juga udah di atas dari 100%. Jadi sebenarnya udah bagus nih. Ya, kalau kita lihat lagi lebih detail, ya misalkan Q1, Q2 dia mengalami peningkatan, Q2, Q3 mengalami peningkatan, Q3, Q4 mengalami penurunan. Tapi overall udah bagus guys, karena memang semakin gede nominal ini, bahkan di atas dari 100%, maka kemampuan untuk membayar perusahaan ini terhadap utangnya gede. Oke, jadi overall kita bisa simpulkan memang saham ini ada bagusnya, cuman ada PR-nya juga gitu. PR-nya apa sih? PR-nya itu adalah ya meningkatkan dari segi return on equity-nya gitu. Kalau return on equity-nya dia bagus, ya udah gitu. It's a good thing. Cuman kan ini belum ya, dari efisiensi permodalan ini belum sebenarnya. Kalau kita lihat dari kuartal 4 terakhir ya, seperti itu. Cuman memang sudah ada progres yang baik. Oke, lalu kita bisa cek lagi ke aneka tambang. Kita pakai satu aplikasi aja kali ya. Ribet juga kalau pindah-pindah aplikasi, Pak. Gua anggaplah pakai Stockbit aja. Kalian bisa pakai apa aja ya. Jadi tadi gue udah kasih tahu nih caranya gimana. Kayak aneka tambang. Aneka tambang, ya, ternyata untungnya 1 tahun terakhir 19,66% guys. Jadi ini juga menyumbang positif ya, selain daripada Astra tadi nyumbang positif, ini juga sumbang positif juga. Ya di sini kita bisa lihat daripada key stats ya. Key stats ya kita lihat Q1 net income-nya atau pendapatan bersihnya Q1 Q2 dia mengalami penurunan, Q2 ke Q3 dia mengalami peningkatan, Q3 Q4 dia mengalami penurunan. Jadi sebenarnya ini volatile banget ya hasilnya ini sendiri, pendapatan bersihnya volatile. Ya sebenarnya masih oke sih, cuman memang kuartal 3 kuartal 4 mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Jadi menurut gua ya makanya gue bilang kategorinya oke, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga, tidak jelek juga gitu. Ini cukup oke lah gitu ya. Lalu kita lihat daripada P ratio, Pak. Nah, P ratio-nya kita pengen tahu kira-kira mahal apa enggak sih? Misalkan 36,14 ya. 36,14 kita kalikan dengan 77,47. 77,47 ya. Kita kalikan 2799.
Nah, nilai intrinsiknya itu berarti sebenarnya 2799,7658 berdasarkan data saat ini. Nah, di sini 2.800 yang tercatat. Jadi sebenarnya lagi mahal, guys. Sebenarnya kalau mau dibilang mahal juga enggak juga sih. Karena ini kalau dibulatin sama 2.800. Jadi ya antara sedikit lebih mahal atau so-so lah. Ya. Kalau kita lihat daripada return on asset dan return on equity. Return on asset-nya ini kita bisa lihat ya berdasarkan trailing 12 months atau 4 kuartal terakhir itu 5,66%. Ya, di sini berdasarkan Antam ini sendiri, dia return on asset-nya udah bagus ya. Dalam pengelolaan asetnya udah di atas dari 1% juga ya. Lalu kalau kita lihat dari return on equity itu 8,93%. Dia udah di atas dari 8%. Jadi sebenarnya udah bagus. Untuk efisiensi permodalan yang bagus, untuk efisiensi pengelolaan asetnya juga bagus. Lalu kita lihat dari jumlah utangnya. Jumlah utangnya berdasarkan quarter ini 0,29 ya. 0,29 ini sebenarnya ya kecil, masih tergolong kecil utangnya ya. Dan kemampuan untuk melunasinya juga 1,79 udah di atas dari 1, jadi udah bagus guys. Artinya perusahaan ini kalaupun dia punya utang, dia mampu untuk melunasinya juga. Nah, untuk dividennya, dia dividen 16,74, dia bagi dividen juga. Overall menurut gue seperti apa? Sebenarnya oke sih, ya, oke ke sedikit bagus, tapi masih kurang lah. Oke, sedikit bagus, tapi belum masih kurang yang dibilang oh sangat bagus atau bagus gitu. Kurang, masih sedikit di bawah sedikit gitu. Kenapa? Karena alasannya kita bisa lihat dari net income-nya yang masih kurang, terus ininya juga ya kalau dibilang yang harganya kemahalan juga enggak juga gitu ya, standar-standar aja. Return asset, return on equity-nya bagus, tapi dividennya memang sedikit kecil. Tapi overall sih oke lah, bagus. Oke, lalu kita bisa lihat dari aspek lainnya. Kita lihat daripada kita lihat dari oh nih ini belum pernah nih. Mitra Bahtera Segara Sejati. Oke, kita lihat ya di sini. Ya, Sejati, oke. Nah, ternyata kinerja 1 tahun terakhir dia naik 216%-annya. Jadi luar biasa banget guys ya. Untuk dari ini berarti yang nyumbang positif di reksadana BNI AM Mahogany juga. Nah, di sini kita lihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya Q1, Q2 dia mengalami peningkatan ya, net income-nya ya, pendapatan bersihnya. Jadi it's a good thing. Q2 ke Q3 dia mengalami peningkatan, Q3 Q4 dia mengalami peningkatan. Artinya bagus guys. Ini saham juga pantes minyak gas dan batu bara. Ini bagus juga guys ya. Ini secara kinerja masa lalunya untuk pendapatan bersihnya meningkat. Kalau kita lihat harga sahamnya kemahalan atau enggak. Coba kita lihat dulu. Gue nggak bisa ngasih asumsi apa-apa. 14,12 dikalikan dengan 93,82. 93,82. Ya hasilnya adalah 1324,73. Jadi sebenarnya almost the same ya nilai intrinsiknya, cuma sedikit lebih kecil aja nilai intrinsiknya, mungkin sedikit lebih mahal atau mungkin sama ya. Karena kalaupun sama dia dibuletin. Nilai intrinsiknya berdasarkan data saat ini 1324,7384. Nah ini 1325. Jadi sebenarnya almost the same, tapi ya sedikit lebih mahal di sini aja. Oke, lalu kita lihat daripada return asset dan return on equity. Kita pengen lihat dalam pengelolaan asetnya, apakah perusahaan ini bagus atau enggak sih? Ternyata dalam pengelolaan asetnya sangat bagus, guys. Artinya dia cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Dengan aset berapa, dia bisa mengenerate profit atau keuntungan yang lebih besar. Gitu. Dan ini bisa ditunjukkan dari ini lebih dari 1% juga. Lalu kedua, return on equity. Ya, ini berdasarkan TTM atau trailing 12 months atau berdasarkan 4 kuartal terakhir. Itu dia 7,35. Dalam pengelolaan modalnya ini masih sebenarnya oke, tapi kurang mencukupi seharusnya. Menurut gue tuh yang paling bagus tuh 8%-an gitu ya. 8%-an ke atas lah. Tapi dia juga nggak bisa gue bilang jelek karena udah di atas dari 6% dan dia udah positif gitu, udah cukup baik. Cuman tugasnya perusahaan ini adalah untuk meningkatkan lagi nih supaya ROE-nya lebih gede gitu. Lalu kita lihat daripada rasio
Kita lihat current ratio-nya, kemampuan untuk membayar utangnya juga dia udah 7,42, jadi bagus. Lalu kita lihat, oh bagi dividen juga guys, ternyata perusahaan ini dia 120 per lembar saham ya berdasarkan data historical. Jadi sebenarnya udah cukup tinggi juga. Ini saham sih gua rasa ya secara sekilas sih gua lihat menarik ya gitu. Memang ada kekurangan dari segi ROE-nya. Tapi sebenarnya secara laporan keuangannya meningkat dulu. Kalau gua seandainya jadi kalian, gua akan coba cek di Google. Ini tentang data-data tentang Mitra Bahtera Segara Sejati ini. Gimana nih? Usahanya secara spesifik seperti apa, strateginya kayak gimana? Kalau memang secara strateginya dia bagus untuk setahun 2 tahun lagi ya, ya udah invest deh. Karena sebenarnya dari laporan keuangan sejauh ini sih masih oke gitu, masih oke ke bagus sih. Tuh. Oke, lalu kita bisa lihat dari satu lagi deh ya, Semen Indonesia ya, Semen Indonesia Persero. Kita lihat juga di sini. Semen Indonesia Persero. Nah, kalau kita lihat, wah, ternyata ini guys yang bikin nilainya drop. Semen Indonesia dia itu minus 35,66%. Berarti ini yang menyumbang nilainya di sini tidak returnnya belum bisa lebih gede daripada ini guys. Karena ya salah satunya ya itu ya di sini ada salah satu asetnya yang minus juga yaitu Semen Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalkan asetnya minus ini bagus apa enggak sih dari secara sekilas? Nah, kita lihat ya, kuartal 1 pendapatan bersihnya ke kuartal 2 dia mengalami penurunan, kuartal 2, kuartal 3 dia mengalami penaikan, kuartal 3, kuartal 4 dia mengalami penaikan. Jadi overall menurut gua masih cukup baik ya, karena walaupun dia turun di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dia masih cenderung mengalami peningkatan. Jadi cukup bagus gitu. Nah, kalau kita lihat daripada current PE ratio ya annualized dengan current EPS annualized. Kita lihat ya kita lihat 19,59 dikalikan dengan 340,75 ya. 6.675,29. Nah, sebenarnya kalau di sini harganya sama ya guys ya. Cuman kalau mungkin kalian ya ini sama sih sebenarnya. Ini harganya sama, jadi tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal juga berdasarkan data saat ini. Ya, nilai intrinsiknya 6675,2925. Lalu kita bisa lihat lagi dari return on asset dan return on equity. Kita tuh pengen tahu apakah asetnya ini udah efisien apa enggak. Ya. Kalau udah efisien di atas dari 1, ini sudah di atas dari 1%, jadi sebenarnya udah cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Lalu kita lihat dari return on equity-nya, di sini 5,59. Ini memang masih kurang ya guys ya. Jadi dalam efisiensi penggunaan modalnya ini masih kurang untuk perusahaan Semen Indonesia ini sendiri gitu. Entah karena apa sebabnya, kalian bisa cek sendiri dari laporan keuangannya. Tapi menurut gue yang bagus itu 8%-an atau 8% ke atas. 8% juga masih bisa ditoleransi lah. Ini ya coba ditingkatkan lagi lah gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Karena di sebenarnya kurangnya di sini. Lalu kalau kita lihat di sini dari jumlah utangnya juga lumayan ya guys ya, 0,48 atau mungkin sekitar 48%. Jadi udah cukup lumayan tinggi ya, ya cukup lumayan lah gitu. Mau dibilang yang tinggi banget enggak, tinggi juga enggak, cukup lumayan. Ini per quarter ya. Lalu kita lihat daripada current ratio. Current ratio itu ability untuk membayar utangnya. Nah di sini dia kemampuannya udah cukup bagus ya guys, karena udah di atas dari 1. Jadi udah cukup baik juga. Nah, overall kita lihat juga dari dividennya ini wah tinggi guys. Jadi ini it's a good thing dari saham ini adalah pemberian dividennya tinggi 188 per lembar saham. Oke, kesimpulan gue seperti apa? Ya kesimpulan gue sebenarnya saham ini punya potensi sih. Cuman ya dari laporan keuangannya masih oke. Cuman yang jadi masalah itu return on equity-nya masih kurang guys. Harusnya at least 8% atau 8% ke atas. Itu karena ini sangat krusial buat sebagian besar investor juga. Kalau ROE-nya dia kecil, kurang mau mereka untuk invest. Mungkin sebagian ada juga yang mau. Cuman kalau gua, ini dulu adalah saham yang gak ada yang gue nggak sempat invest di sini juga. Ini sebenarnya punya potensi, tapi gue nggak tahu ini ngeblow-nya atau naiknya itu kapan gitu. Cuman untuk saat ini dari laporan keuangan, ya apa ya, oke tapi belum yang biasa aja gitu loh.
oke lah gitu. Mau yang dibilang bagus banget enggak, mau dibilang bagus juga enggak gitu ya. Karena ini ROE-nya masih kurang Pak. Kalau dia sekitar 6 atau mendekati 8 masih oke, ke bagus lah. Gitu. Walaupun ya secara net income bagus, tapi enggak itu yang kita bisa lihat. Nah intinya di sini yang menyumbang negatif ya di sini juga. Nah sekarang kalian bisa tahu kan kenapa return-nya bisa segini. Karena berarti mayoritas isi dari asetnya ini positif, guys. Bahkan return-nya cukup bagus. Nah, makanya dia bisa 24,07%. Nah, kenapa nggak bisa lebih tinggi lagi? Karena memang aset beberapa yang di dalam lagi turun juga. Contohnya kayak semen Indonesia ini. Oke, itu aja guys. Info yang gue pengen kasih tahu hari ini buat kamu semua yang setelah ini tertarik ya untuk mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di seminar reksadana gue. Kalian cek aja videonya di Investor Pula, itu ada. Nah, buat kalian yang setelah ini mau mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bit, kalian bisa pakai kode referral gue. Atau mungkin kalian juga pengen invest di aplikasi saham dari Ajaib juga, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi juga. Karena mungkin untuk bantu analisa, seperti yang tadi gue bilang ya, bisa juga pakai Stockbit, bisa jadi Ajaib, itu terserah kalian juga. Itu adalah hak kalian juga guys ya. Ingat, investasi itu tidak ada yang menjanjikan keuntungan pasti, tapi kita bisa melihat daripada data masa lalu untuk melihat potensi kedepannya seperti apa sih. Itu aja guys. Oke semuanya, bila mana kalian suka dengan konten ini, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.